Allahumma salli ala Muhammad. Apakah harus dengan cara berperang? Tidak harus. Untuk memberantas kemiskinan tidak harus dengan peperangan. Memberantas kebodohan tidak harus dengan peperangan. Memberantas kemalasan tidak harus dengan peperangan. Peperangan fisik maksudnya. Namun yang lebih berat adalah peperangan batin, peperangan hati. Makanya tatkala perang Badar ini selesai, Kanjeng Nabi Muhammad pulang, baru saja nyampe di Madinah. Kanjeng Nabi bilang, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita nih baru datang dari perang yang kecil akan menuju kepada perang yang besar. Kaget para sahabat. Badar sebesar itu 1000 banding 300 dikatakan kecil oleh baginda Rasulullah, dan akan mengalami perang yang lebih besar dari perang Badar. Ma jihadul akbar? Bertanya sahabat, apa yang dimaksud dengan perang akbar itu ya Rasul? Yang dimaksud dengan jihad yang besar ini apa ya Rasul? Apa kata baginda Rasul? Jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri, jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu da'za'an wa bi'aliyati bi'asafin min kulli nabi wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'i bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muhalati wa bihi fatahan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiram a'immatin bihim yaghfirul ghaffar rabbi adalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana temannya saya? Siapa? Enggak apa-apa. Cuma nanya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kama seperti atau sebagaimana akhrajaka mengeluarkan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, rabbuka Tuhan engkau yaitu Allah Subhanahu wa taala, min baitika dari rumah engkau bil haqq dengan kebenaran. Wa inna fariqan dan sesungguhnya fariqan sempalan atau sebagian minal mu'minina dari orang-orang yang beriman lakarihun tidak menyukainya alias membencinya mereka. Jadi ingat, semua harus dilandasi dengan keimanan. Apapun itu, mau berjuang fisabilillah harus didasari dengan keimanan. Mau beribadah juga harus didasari dengan keimanan. Beramal soleh, sosial harus didasari dengan keimanan. Semua tujuannya adalah Allah. Di sini dikisahkan tentang peperangan, yang mana peperangan itu endingnya akan mendapatkan harta rampasan perang Anfal dan juga mendapatkan budak-budak perempuan atau budak-budak laki-laki. Kama akhrajaka sebagaimana seperti berarti ada pembarannya. Pasti setiap ada kata seperti atau sebagaimana pasti ada bandingannya. Apa yang dibandingkan permasalahannya? Berarti hidup ini memang bermasalah. Harus kita hadapi, gak boleh kita lari dari masalah. Harus kita hadapi. Dalam pembagian harta rampasan perang, masalah. Disuruh keluar dari rumahnya angkat senjata, masalah. Sunatullah, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Wa inna fariqan, kenyataannya dan sesungguhnya fariqan sebagian minal mu'minina dari kelompok dari orang-orang yang beriman lakarihun membenci mereka, tidak suka mereka. Jadi ada informasi bahwa Abu Sufyan waktu itu masih
kafir Abu Sufyan, termasuk kelompoknya orang-orang kafir, mau berdagang ke Syam. Diketahui oleh umat Islam pada saat itu, disampaikan kepada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Sufyan beserta kelompoknya sekarang menuju Syam untuk berdagang. Yang diperdagangkan adalah harta-harta kita yang ditinggalkan tatkala kita hijrah dari Makkah ke Madinah. Oh, kalau gitu kita ambil lagi harta-harta kita yang dirampas oleh mereka, yang diambil dengan tidak benar oleh mereka. Jadi tujuannya adalah menghalau perjalanannya Abu Sufyan beserta gengnya ini untuk mengambil hak harta-harta mereka, kambing-kambing mereka yang ditinggalkan pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu harta kita yang mau dijual, itu kambing kita ya. Ayo kita ambil. Akhirnya ngambil, keluar selama 1 hari 2 hari untuk menghalangi perjalanannya dari Abu Sufyan dalam berdagang. Informasi ini diketahui oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Kemudian kabilah-kabilahnya, pembesarnya itu woro-woro terhadap masyarakat kafir Quraisy pada saat itu, bahwasanya perjalanannya Abu Sufyan akan dihalangi oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disusul oleh kabilah-kabilah Arab ini, oleh pembesar-pembesar Arab kafir Quraisy ini, dengan membawa sekitar 1000 pasukan yang akhirnya terkenal dengan perang Badar. Setelah keluar selama 1 hari 2 hari, dapat informasi bahwa kafir Quraisy dengan pasukannya menuju untuk menyelamatkan kelompoknya Abu Sufyan yang membawa perdagangan. Setelah mendapatkan informasi kabar seperti itu, fariqun minal mu'minina lakarihun, sebagian orang yang beriman yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad untuk menghalangi perjalanannya Abu Sufyan ini membenci. Ada sebagian tak setuju. Kita kan tujuannya untuk menghalangi, mengambil hak kita, barang-barang kita yang dirampas oleh mereka, yang diambil oleh mereka tatkala kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi perintahnya suruh hadapi orang 1000 pasukan ini. Pasukan yang jumlahnya 1000 orang ini harus dihadapi, diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi. Padahal persenjataannya tidak siap. Padahal strategi perangnya juga belum siap, karena niatnya untuk merampas hak yang dibawa oleh kelompoknya Abu Sufyan. Apa yang terjadi setelah mendapatkan informasi ini? Yujadilunaka, mereka berdebat dengan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad, berdiskusi bagaimana ini fil haq, di dalam kebenaran. Ba'dama tabayyana, setelah apa tabayyan sudah jelas,
Kita niatnya hanya menghalangi, namun dari kafir Quraisy datang untuk berperang. Jumlahnya 1000, sedangkan kita hanya 300-an, dan itu pun persenjataannya tidak lengkap. Bagaimana ini? Pripun ini Kanjeng Nabi? Jelas kalah kita ini. Kita nggak siap, strategi perang belum siap, persenjataan tidak siap, dan yang ikut tua-tuanya. Ka'annama, seolah-olah seakan-akan kejadian ini yusafuna, menggiring mereka, menghalau mereka ilal mauti, menuju kematian. Jelas nih, mati. Wahum yang turun, dan mereka yang turun mengetahui, melihatnya sangat jelas. Nah, disinilah butuh keyakinan, disinilah butuh keimanan. Kalau Allah yang sudah perintahkan, kalau Rasulullah yang sudah perintahkan, kita harus meyakininya. Jadi jangan akal-akalan, ujamkan betul-betul dalam hati keimanan itu. Tasdiqan bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Itu iman. Dan jadikan renungan wa idh ya'idukumullah, dan ketika ya'idukumullah, berjanji siapa Allah kepada kalian, ihdat ta'ifataini, satu di antara keduanya, yaitu kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan juga tentara kafir Quraisy yang 1000 orang. Ada 2 kelompok di sini. Ta'ifataini, 2 kelompok. Dan yang dianjurkan oleh Allah, yang awalnya untuk menghalau kafilah dagang ini, yang diinginkan oleh Allah untuk menghadapi peperangan. Ihdat ta'ifataini annaha lakum, sesungguhnya salah satu yang ditunjuk oleh Allah itu milik kalian, harus dilakukan. Namun apa yang terjadi? Wa tawadduna, dan menginginkan kalian anna ghayra dhatis sauqat, sesungguhnya gak usah pakai genjatan senjata. Itu pilihannya, pilihan dari sebagian orang yang tidak menginginkan peperangan. Takunu lakum, itu yang menjadi milik kalian. Wa yuridullah, akan tetapi yang diinginkan oleh Allah, ayyuhiqqal haqq, sungguh-sungguh ingin menampakkan kebenaran yang sebenar-benarnya di kalimati, dengan kalimat-kalimatnya Allah, dengan wahyu-wahyunya Allah, bukan karena ajakan dari hawa nafsu. Kalau Allah sudah mengatakan perang. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Wa yaqta'a, Allah akan memutus, Allah akan memusnahkan dabirul kafirin. Dabir, dubur, belakang, dari depan sampai belakang akan dimusnahkan oleh Allah orang-orang kafir. Allah yang berjanji. Jadi orang-orang yang beriman ini sebagian tidak suka dengan keputusannya Kanjeng Nabi, yang awalnya hanya menghalangi kafilah dagangnya Abu Sufyan untuk mengambil harta rampasannya yang haknya orang-orang Islam yang dulu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah.
namun berubah untuk berperang. Mereka kecenderungannya lebih kepada keduniaan, kecintaannya lebih pada keduniaan. Kalau sudah kecenderungannya pada dunia, lama-kelamaan dia akan takut mati. Ini penyakit. Penyakit apa namanya? Wahan. Penyakit wahan. Cinta berlebihan terhadap dunia dan takut akan kematian. Itu wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebihan dan takut akan kematian. Itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi terhadap umatnya, terhadap para sahabatnya pada waktu itu. Lebih memilih cinta dunia dan takut akan kematian. Perang Badar ini yang banyak mengambil alih, yang banyak berperan penting adalah Allah. Karena kalau dari segi pasukan, dari segi persiapan perang, dari persenjataan perang, jauh dibandingkan kaum kafir yang sudah siap dari strateginya, dari persenjataannya, dari orang-orangnya. Namun kalau Allah yang sudah berperang, semuanya akan sesuai dengan rencana Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Betapa banyak kaum yang sedikit, berapa banyak kaum yang kecil, berapa banyak kaum yang lemah bisa dapat mengalahkan kaum yang besar, kaum yang kuat. Kaum yang banyak. Semua itu berkat izin dari Allah. Syaratnya kita harus bersabar, kita harus istiqomah, nggak boleh menclek sekarang A besok B nya, sekarang tahu besok tempe. Harus konsekuen ya. Semua harus didasari dengan keimanan. Imannya harus kuat, harus mantap, harus betul-betul diucapkan di dalam hatinya. Apakah harus dengan cara berperang? Tidak harus. Untuk memberantas kemiskinan tidak harus dengan peperangan. Memberantas kebodohan tidak harus dengan peperangan. Memberantas kemalasan tidak harus dengan peperangan. Peperangan fisik maksudnya. Namun yang lebih berat adalah peperangan batin, peperangan hati. Makanya tatkala perang Badar ini selesai, Kanjeng Nabi Muhammad pulang, baru saja nyampe di Madinah, Kanjeng Nabi bilang, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita nih baru datang dari perang yang kecil, akan menuju kepada perang yang besar. Kaget para sahabat. Badar sebesar itu 1000 banding 300 dikatakan kecil oleh baginda Rasulullah, dan akan mengalami perang yang lebih besar dari perang Badar. Ma jihadul akbar? Bertanya sahabat, apa yang dimaksud dengan perang akbar itu ya Rasul? Yang dimaksud dengan jihad yang besar ini apa ya Rasul? Apa kata baginda Rasul? Jihadul nafsi, jihad melawan diri kita
sendiri. Jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu harus dilawan itu. Kemalasan dilawan, kebodohan dilawan, kemiskinan dilawan. Karena ini ciri-cirinya orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini kalau ada permasalahan harus perbaiki, harus memperbaiki. Nggak ada orang beriman ini bermusuhan, carnois, sakarpis. Kalau sesama orang yang beriman, pasti ada chemistry, ada ikatan, yaitu persaudaraan, ihwatun. Dan orang yang beriman ini tatkala disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi sudah koneknya udah luar biasa, sinyalnya udah jos. Disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Jadi tatkala di Mekah kemarin itu ada orang berantem kena sikut atau apa gitu waktu tawaf, marah-marah mau berantem. Terus salah satu jamaah bilang Allah gitu. Akhirnya yang berantem nggak jadi. Ada yang nyeletuk lagi, la taqtur. Ada yang nyeletuk. Akhirnya mereka langsung ingat Allah, bergetar hatinya, mengalahkan hawa nafsunya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadatum imana, bertambah imannya. Semuanya wa ala rabbihim yatawakkalun. Hasil perjuangannya, hasil jihadnya, hasil ibadahnya, hasil doanya, semua dipasrahkan kepada Allah. Alladzina yuqimuna sholat, ini ciri-cirinya. Kalau kita ingin digetarkan hati kita oleh Allah tatkala disebut namanya, ditambah imannya oleh Allah tatkala dibacakan ayat-ayatnya, memasrahkan semuanya, bertawakal kepada Allah setelah semua perjuangannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu dikarenakan yuqimuna sholat. Mereka itu menegakkan sholat dalam kehidupannya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rezekinya diinfakkan. Di mana mau berinfak kalau tidak punya uangnya? Gimana mau bersedekah kalau tidak kaya? Jadi apa ciri-cirinya orang yang beriman? Kaya raya. Bukan cuma kaya hartanya, terutama kaya hatinya. Jadi orang yang beriman itu sholatnya jos, dunianya jos. Kaya orang beriman itu. Kok banyak orang yang beriman kiri, Pak? Kok banyak orang yang beriman miskin? Memang pilihannya dia harus bersabar. Kalau orang kaya bersyukur. Iman yang bersabar dikirikan oleh Allah, dimiskinkan oleh Allah. Iman yang bersyukur dikaya rayakan oleh Allah. Namun ingat, yang dikatakan kaya bukan hanya kaya hartanya, namun terutama kaya hatinya. Laisal ghina samkas seperti al-ardi walakinnal ghina nafsi. Jadi yang dikatakan orang kaya bukan hanya kaya harta bendanya, namun yang dikatakan orang kaya hatinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang dikatakan orang iman yang
sebenarnya lahum darajatun inda rabbihim, diberi derajat di sisi Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. In akramakum indallahi atqakum, ya. Diberi gelar oleh Allah, diberi mahkota oleh Allah, mahkota takwa, wa maghfiratun, dan dapat maghfirah, kenikmatan di dunia yang terbesar tatkala kita mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan telah di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga dan diberi rezeki yang agung, yang mulia. Amin, ya. Asalkan ikut taat kepada Allah dan Rasulullah. Disuruh keluar dari rumahnya, disuruh hijrah dari Indonesia, Yaman, hijrah. Tapi ingat nih, niatnya harus diluruskan. Niatnya harus diluruskan, ya. Bukan hijrahnya ke Yaman untuk kuliah, untuk mondok agar dikatakan orang, dijuluki oleh orang-orang sebagai orang yang alim, yang alama. Bukan. Karena orang yang alim, yang alama, yang ingin mendapatkan gelar di dunia, besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali oleh Allah. Ya. Jadi orang alim yang mendapatkan gelar alim, alama, terus dia berbangga dengan hal itu, besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali. Jadi ada 3 orang yang berhak, merasa berhak untuk masuk surga pertama kali. Di antaranya alim, alama, seorang ulama yang mempunyai ilmu. Ditanya oleh Allah, Kiai, Ustaz, kenapa jenengan kok merasa berhak masuk surga pertama kali? Karena saya mengajar, saya berdakwah lillahi ta'ala. Namun kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, engkau berdakwah, engkau ceramah, engkau mengajar itu bukan karena aku, tapi karena untuk menyenangkan dirimu, supaya kamu terkenal, supaya kamu masyhur, dikenal oleh orang-orang, dan kamu dijuluki seorang alim alama. Kadzabta, berdusta. Semua malaikat juga menyaksikan, dan mereka menyeru juga kepada ulama ini, kadzabta, engkau berdusta. Akhirnya apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Juga seorang kaya yang dermawan, yang katanya lillah, ternyata setelah di hadapannya Allah bilang kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Katanya engkau berinfak, bersedekah karena aku, demi aku, namun kenyataannya tidak. Supaya engkau dijuluki seorang kaya yang dermawan. Kadzabta, malaikat juga bilang kadzabta. Apa yang terjadi? Dimasukkan neraka pertama kali juga. Kemudian orang yang berjihad di jalannya Allah mati sakit, fisabilillah, berjuang di jalannya Allah, merasa berhak masuk surga pertama kali. Namun Allah bilang kadzabta, berdusta engkau. Malaikat juga bilang kadzabta, berdusta engkau. Engkau hanya menginginkan dijuluki sebagai seorang yang pemberani. Karena Allah melihat bukan zahirnya,
Yang Allah lihat adalah batinnya, hatinya. Apakah sama antara hatinya dengan perbuatannya? La yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak melihat dohirnya, tampangnya, gantengnya, cantiknya. Allah tidak melihat kaya, hartanya, bendanya. Namun yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatannya. Apakah sama antara hatinya dan perbuatannya? Pasti ada perdebatan seperti itu dalam batin kita. Kalau kita diberi dua jalan, memperoleh harta tanpa berjuang, memperoleh harta dengan berjuang, pastinya kebanyakan orang akan memilih mendapatkan harta tanpa berjuang. Ya, enak, gak usah berusaha dapat duit, tinggal nunggu toh. Tapi semua itu harus diawali dengan perjuangan. Seorang bos itu awalnya juga sama berjuang dari nol, dari titik nol akan dia berjuang, berhutang, berusaha terus. Tatkala jadi bos enak, tinggal duduk manisnya, duduk manis, beribadah antengnya sambil mengawasi karyawan-karyawannya. Ingat, jangan sampai kita dilalaikan oleh gemerlapnya dunia, disibukkan oleh keduniaan. Itu jebakan lagi dari setan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah akan menampakkan kebenaran itu benar dan akan memusnahkan apa itu kebatilan. Walau karihal mujrimun, walaupun karih membenci orang-orang yang berdosa. Enggak mau orang-orang yang berdosa itu enak, inginnya enak tok, nyantai tok. Kalian diberi kesehatan, dibuat nyantai, akhirnya sakitan. Diberi peluang, dibuat santai-santai, akhirnya disempitkan. Apalagi tentang umur itu mempengaruhi. Udah 40 ke atas, legrek nantinya akan mulai penurunan. Tidak sekuat masa mudanya lagi. Makanya jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5, katanya Bang Haji Romahi Irama. Jadi semua dilandasi dengan keimanan. Beribadah pun harus dilandasi dengan keimanan. Semuanya. Kalau tidak beriman sia-sia. Fondasi yang terpenting dalam ibadah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kelompok orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mendapatkan maghfirah, besok di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.